Selamat pagi semuanya. Kita bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita harus bersukacita menyambut Kristus dalam hidup kita. Apapun kondisi kita mau bersyukur hari ini. Amin. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan itu kepada saya. Di kali yang kedua ya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Kita bisa beribadah dan mendengar firman Tuhan yang akan memerdekakan dan menghidupkan. Hari ini itu sehari bernilai kekal. Kita punya hari-hari yang banyak, tapi kita tidak tahu di mana dan kapan hari itu berhenti dalam hidup kita. Artinya kita nggak pernah tahu kita ini di dunia ini tinggal sampai di usia berapa sih? Karena itu adalah sebuah rahasia, sebuah misteri. Dan Bapak Ibu juga mungkin datang di tempat ini, aduh pagi-pagi udah dengar yang celam gitu ya. Tapi ini harus diberitakan oleh seorang hamba Tuhan kepada jiwa-jiwa. Karena kita ini memang tujuannya akan ke surga. Kita di sini sedang dipersiapkan. Sehingga kita harus tahu mengisi hari-hari kita dengan apa dan bagaimana. Karena orang yang gak ngerti tujuan hidupnya, hari-harinya diisi dengan kacauan, ngaco, asal-asalan, hidup seadanya, pasrah, dan tidak punya tujuan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti hidup kita punya tujuan. Kita tidak hidup percuma di dunia ini. Kita tidak juga mau hidup sia-sia. Dan oleh karena itu semua kita punya beban dan salib masing-masing. Untuk mengisi kehidupan kita. Supaya setiap hari bukan hanya nanti kita di surga itu yang namanya kekekalan. Tapi kekekalan itu sudah dimulai hari ini. Hidup kekekalan itu sudah kita nikmati hari ini. Seperti apa yang mau disampaikan melalui Alkitab. Seorang tokoh yang bernama Musa. Dia dipilih menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Dia melihat bahwa kefanaan, kemuliaan Tuhan, kematian manusia. Sehingga dia mengambil sebuah perenungan. Dan perenungan itu mengingatkan kepada dia bahwa hidup manusia itu sangat singkat. Seorang penginjil besar yang bernama Billy Graham ketika diwawancara ditanya, Pak Billy, apa yang membuat Anda terkejut dalam hidup ini? Biasa kalau pertanyaan itu diberikan kepada kita, apa sih yang membuat hidup kita jadi terkejut? Mungkin ketika kita di PHK. Mungkin usaha kita sedang drop. Kita kaget. Tapi bagi Billy Graham, yang membuatnya terkejut adalah hidup yang singkat. Wow, ini jawaban yang berbeda. Hidup yang singkat membuat dia terkejut dengan hidup ini. Sehingga bagaimana dia harus menikmati, mengisi, dan melakukan apa dalam kehidupan. Dan ini menjadi perenungan Musa ditulis dalam sebuah doa. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal 90 ini adalah doanya Musa. Perenungannya Musa. Sehingga dia menulisnya bahwa Tuhan tempat perteduhan yang abadi. Tuhan tempat perlindungan. Kalau kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Di situ adalah sebuah perenungan setiap kalimat dan setiap doa. Kita juga bisa mengalami apa yang Musa renungkan. Dan kita mau merenungkan apa maksud sehari bernilai kekal bagi kita. Mari hari-hari ini kita memutuskan untuk hari ini. Aku mau menikmati sehari dalam kekekalan. Kita masih di dunia kok Bapak Ibu. Masih di dunia. Tapi tidak ada salahnya. Kita mengambil sebuah keputusan yang berkata hari ini. Aku mau menikmati sehariku bersama dengan keluarga. Dalam pekerjaanku. Dalam pelayananku.
dengan sebuah nilai kekekalan. Apa artinya? Yang pertama, boleh next slide. Slide yang sudah saya bagikan ya. Sehari bernilai kekal artinya yang pertama, Tuhan membiarkan Tuhan berdaulat dalam seluruh hidup kita setiap hari. Kalau Tuhan berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita, artinya kita tahu dong, hari ini hidup kita pasti dijamin Tuhan. Amin. Kalau kita tahu Tuhan berdaulat dalam hidup kita, hari ini berarti kita tahu tempat perlindunganku itu di dalam Tuhan, kita aman. Kalau kita tahu dan yakin Tuhan berdaulat dalam hidupku, maka kita akan melakukan sesuatu setiap hari, yaitu apa? Ucapan syukur yang keluar dari bibir mulut kita. Gak habis-habisnya. Next slide. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mau dalam keadaan suka, mau dalam keadaan duka, kita mampu bersyukur. Karena kita tahu kita diselamatkan. Kita sudah diampuni dosanya. Kita dituntun kepada terang yang ajaib. Kita diberkati Tuhan. Kita ditolong oleh Tuhan berkali dalam sakit penyakit, dalam lembah air mata. Tuhan selalu ada. Dia peduli. Dia memulihkan hati kita. Dia menghibur kita saat kita dalam kedukaan. Dan olehnya dari bibir mulut kita, setiap hari ketika kita mau memutuskan hari ini, harus ada nilai kekekalan dalam hidupku. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur atas perlindungan Tuhan. Bersyukur dan bersyukur itu mungkin sudah ribuan kali kata ini kita dengar. Tapi untuk kita lakukan itu sangat sulit. Kemarin ada seorang ibu muda datang kepada saya, konseling datang dari Kalimantan Barat. Dia datang ke sini dengan sebuah pergumulan. Dia punya masalah, lalu dia melapor di kepolisian Kalimantan, lalu diarahkan ke Jakarta. Jadi ibu ini tergiur dengan sebuah keuntungan. Ibu ini hidupnya sudah mapan dengan suaminya. Punya toko di sebuah pasar, dan tokonya itu sudah menghasilkan tabungan buat keluarganya. Namun tiba-tiba satu hari ada tawaran dari sosmed. Pertama ditawarkan sesuatu, ngobrol. Lalu ditanya, apakah ibu nggak mau punya pegangan sendiri dari suami? Dia berkata, saya sudah cukup. Namanya penipu gak habis akal. Dia sodorkan lagi ya hal-hal yang menggoda ibu ini. Bu, dengan ibu ikut usaha dengan kami, ini ada usaha yang sedang tren hari ini. Kehidupan susah, Bu. Ibu gak mau mempersiapkan untuk hari sulit? Masuk akal gak? Ya juga ya. Boleh juga menambah tabungan. Akhirnya ibu ini mendepositkan uangnya kepada orang tersebut. Orang yang baru dikenal di sosmed. Sebesar 50 juta. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. 50 juta kali yang kedua ditransfer kembali. 2 kali ditransfer, ibu ini mendapat keuntungan. Wow, senang. Ya. Oh benar ini, dapat keuntungan. Keuntungannya tidak sebesar 100 juta yang sudah dia transfer. Namun orang yang di seberang sana berkata, kalau ibu mau menambah keuntungan, ibu transfer lagi. Tergiur dengan keuntungan, ya transfer lagi. Dan kali yang mungkin keberapa, ibu ini tidak mendapat keuntungan. Lalu orang yang di seberang sana berkata, Bu, kita lagi ada masalah. Rekening ibu terblokir. Kalau ibu mau buka blokir, ibu harus transfer sejumlah sekian. Ibu ini dengan polosnya ditransfer lagi. Hanya dalam waktu 1 bulan Bapak Ibu tahu, uang yang dikuras lebih dari 1 miliar. Suami ibu ini nggak tahu. Tapi ketika dia sudah habis uang di tabungannya,
uang suaminya juga. Dia baru sadar, dia ketipu. Lalu dia takut, gimana ngomong sama suaminya. Akhirnya dia lapor ke polisi di Kalimantan, arahkan ke Jakarta. Ke Jakarta pun ibu ini gak pamit sama suaminya. Pagi-pagi dia pergi naik bis, dia pesan tiket di perjalanan. Saat dia pesan tiket ke Jakarta, dia baru pamit sama suaminya. Dia bilang, aku ke Jakarta ya, aku mau berobat. Memang karena ada penyakit di dalam dirinya. Dan suaminya percaya. Hanya suaminya bilang, kenapa gak bilang dari kemarin-kemarin. Akhirnya singkat cerita ibu ini sampai di Jakarta. Dia lapor ke kepolisian. Dan sampai hari ini dia menunggu keterangan-keterangan keputusan dari kepolisian. Dan baru kemarin dia cerita sama suaminya bahwa uang tabungan mereka sudah terkuras habis. Suaminya langsung diam. Syok. Gak bisa ngomong apa-apa. Suaminya berkata, 14 tahun saya menabung untuk kamu, untuk 6 orang anaknya, untuk sekolah mereka. Tapi habis dalam waktu 1 bulan. Suaminya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi bersyukur mereka anak Tuhan. Suaminya bilang begini, ya sudah, mau gimana lagi, tetap lapor polisi. Tapi kita tidak boleh mengikatkan hati kita kepada uang tersebut. Ya sudah, relakan karena ini kesalahan dan kelalaian. Mungkin kalau Tuhan masih berkenan, dia bisa memberkati kita lagi. Saat mendengar itu, saya sedih juga gitu ya. Biar bagaimanapun usaha yang dibangun bertahun-tahun habis dalam sekejap. Untuk mengucap syukur awalnya pasti gak mudah. Tapi suami ini belajar untuk bisa bersyukur kepada Tuhan atas kesalahan istrinya. Kalau mungkin suami istri ini gak di dalam Tuhan, bisa aja saat itu juga suaminya menceraikan istrinya. Ada Bapak Ibu, karena istri atau suami berhutang terjadi perceraian. Tapi suami ini tetap memilih istrinya untuk tinggal bersama dia. Dan kembali saya mau katakan untuk tapi bagaimana ketika jangankan kesehatan kita ya, harta kita ya. Kita tuh sulit untuk bersyukur. Tapi Billy Graham berkata, kalau kita kehilangan uang, itu gak apa-apa. Kalau kita kehilangan harta, gak apa-apa. Yang penting satu hal, jangan sampai kamu kehilangan Tuhan Yesus penyelamatmu dan karakter Kristus yang ada di dalam kamu. Kalau engkau kehilangan Kristus dan karakter Kristus di dalam kamu, engkau sudah kehilangan segala-galanya. Memang berat. Harta yang kita kumpulkan, materi yang sudah kita kumpulkan itu hilang. Berat. Tapi ternyata itu bukan segala-galanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bijak juga mengelola keuangan. Kalau kita tahu bersyukur kepada Tuhan, kita akan menjadi pengelola keuangan yang baik untuk hidup kita. Kalau kita tahu hari-hari ini semakin sulit, mari kita mulai mengendalikan, mengelola keuangan kita. Pakai untuk hal-hal yang memang benar-benar perlu. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berarti juga kalau untuk pekerjaan Tuhan, kata ibu pendeta harus nabung, harus bijak. Jadi kalau ke gereja nggak usah persembahan. Atau persembahannya dikurangin. Atau nggak usah kasih perpuluhan. Bapak Ibu dengar, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk kebenaran, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena di dalam persembahan itu ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Melindungi kita saat kita di padang gurun. Ada tiang awan dan tiang api yang menyertai setiap kita. Ucapan syukur memang tidak mudah. Tapi harus keluar dari bibir mulut kita. Dari hati kita. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Orang yang bisa bersyukur. Dia bisa mengatasi masalah. Badai sekalipun.
dia mampu menghadapinya. Hal yang kedua, sehari bernilai kekal artinya. Kita akan baca tadi ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga sampai ke-12 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Arti sehari bernilai kekal yang kedua artinya kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bijaksana. Ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Kalau ada yang agak beda karena saya pakai terjemahan baru yang kedua Alkitabnya. 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Dan karena kobaran amarahmu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gerammu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari gerammu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Musa merenungkan bahwa umur manusia semakin singkat. Kalaupun dia umur panjang, penderitaan, kesusahan, karena kelemahan tubuhnya semakin menyusut. Tapi Paulus berkata, sekalipun manusia tubuh kita ini semakin lemah, tapi manusia roh kita, manusia batinia kita harus tetap bersemangat menyala-nyala mencari wajah Tuhan. Umur manusia semakin menyusut. Mungkin kalau sudah di atas 50 tahun, ada aja rematik pinggangnya. Naik tangga kakinya sakit. Mulai suka pusing, persendian ngilu. Ada aja tuh yang datang. Ya. Tapi kita tidak harus, artinya Tuhan kenapa sih aku semenjak udah masuk usia 60 tahun, ada aja Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu keren menciptakan kita. Tuhan Allah Bapa kita itu sangat mulia merancangkan kita. Dia menciptakan kita, coba ya Bapak Ibu, dari 20 tahun tiba-tiba langsung tua. Kaget gak? Ya, yang tadinya segar bugar, lihat wajah kita. Tiba-tiba langsung seperti umur 70 tahun. Waduh, kaget kita ya. Tapi Tuhan buat manusia itu menua perlahan-lahan. Ya. Tanpa disadari oleh kita, oh iya ya kulit kita mulai keriput gitu ya. Gak apa-apa Bapak Ibu. Itu proses penuaan alami. Tuhan kita keren menciptakan semua itu. Dan dia tahu supaya kita gak kaget melihat bahwa ciptaan Tuhan itu kok gini ya. Sehingga ketika mulai ngilu-ngilu yang ada di pinggang, di persendian gitu ya. Mulai rasa-rasa badan cepat lelah kalau banyak kegiatan. Itu proses penuaan alami. Jadi enggak apa-apa Bapak Ibu. Itu bukan aib. Ya, itu normal. Dan itu menunjukkan bahwa umur manusia semakin menyusut. Dan harus menyadarkan kita bahwa umur yang Tuhan kasih buat aku sebentar lagi nih. Ya. Apa yang harus aku isi? Apa yang harus aku perbuat? Ibu-ibu sepanjang hari mengurus keluarga. Menyiapkan hal-hal yang baik untuk keluarga. Kerjakan itu dengan sukacita. Karena ada masanya nanti. Kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Mungkin jalan kita udah
perlahan-lahan. Mau ke depan pintu aja, sudah dibantu, digandeng. Tapi kalau hari ini masih kuat, ibadah dengan sungguh-sungguh. Hari ini masih kuat, mata masih terang. Ayo baca Alkitab setiap hari. Alkitab ini adalah sumber kekuatan bagi kita. Dan dikatakan manusia itu seperti debu yang hari ini ada, besok kita nggak tahu. Seperti rumput, hari ini segar, nanti sore bisa lisut. Seperti uap itu kelihatan ya. Waktu air panas kita masak, ya keluar uap. Tapi sebentar aja uap itu pergi. Nah hidup kita, kalau kita tidak hidupi dengan hal-hal yang benar, maka kita akan menyesal. Beberapa hari yang lalu saya baru kembali dari Bali mengikuti festival Kabar Baik. Ya, Pak Andi kan juga salah satu kasih ya di Perwil Jakarta Pusat ini sebagai kasih PI. Nah kemarin saya pergi ke sana, saya mengikuti festival Kabar Baik. Lalu saya ingat ada seorang jemaat saya, anak muda, tinggal di sana sekarang. Lalu saya berusaha untuk ketemu dia, Pak. Saya bilang, kita janjian ya. Lalu ketika saya ketemu dia sekarang usaha jual kebab. Dia bekerja keras. Dan ada yang memberikan motivasi, yaitu pacarnya. Pacarnya bilang begini, tapi ini bugem, dia harus digebrak-gebrak nih, baru jalan. Kalau nggak digebrak-gebrak, dia santai hidupnya. Saya ingat ketika anak muda ini ada di Jakarta. Waktu dia selesai sekolah, lulus sekolah. Hidupnya santai. Kerja sebentar di sini, sebentar di sana. Pindah lagi kemana, pindah lagi kemana. Seperti tidak mempersiapkan masa depan untuk hidup. Saya sering berkata, nak kamu masih muda. Ayo berjuang. Kamu harus kuat. Kamu harus mengikuti proses ini. Jangan takut. Dia kalau menghadapi masalah langsung kabur gitu ya. Gak mau menghadapi masalah yang artinya penuh tantangan. Ketika dia di Bali, saya melihat ini seperti sebuah pelarian bagi dia. Saya tahu anak ini sebenarnya mau di Jakarta. Tapi di Jakarta dia seperti putus asa. Ditinggal pacar, kerja gonta-ganti. Mana ada pacar yang mau? Kalau pacarnya kerja nggak ada ketetapan, nggak punya tujuan, hidupnya santai, nggak mau berjuang, nggak ada rasa juangnya, ditinggalin pacar lah. Ya, hidupnya santai banget. Nah, saya bersyukur dia ketemu pacar di sana yang bisa memotivasi dia. Dia memang butuh pasangan seperti itu. Saya bilang kalian harus tetap jaga kekudusan. Usaha boleh bersama. Tapi kalian harus ingat, harus punya roh yang takut akan Tuhan. Supaya usaha kalian diberkati. Walaupun pacarnya yang harus gebrak-gebrak. Ayo bangun pagi, ayo bangun pagi. Kalau pacarnya nggak telepon dia bangun pagi, dia nggak bangun pagi tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayo kita rajin bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk keluarga kita. Bekerja untuk diri kita sendiri. Karena Alkitab pun berkata sampai hari ini Bapa yang di surga masih tetap bekerja. Jadi kita semua harus bekerja. Semua punya panggilan masing-masing. Panggilan seorang ibu rumah tangga, dokter, pengusaha, pedagang, pendeta. Apapun panggilan kita, ayo kerja buat Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manisih. Kerja buat Tuhan bukan hanya di gereja. Bapak-bapak menjadi panggilan sebagai seorang bapak, sebagai kepala keluarga. Bekerja dengan rajin untuk keluargamu. Hari Minggu atau hari-hari di mana kita melayani. Boleh Bapak Ibu melayani. Saya percaya Bapak Gembala tidak menutup pintu pelayanan buat Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu rajin, mengerjakan dengan setia, dengan motivasi yang sungguh-sungguh, ada banyak pekerjaan Tuhan yang disiapkan buat Bapak Ibu semua di tempat ini.
Mari kita isi setiap kehidupan kita dengan hal-hal yang bijaksana. Yang ketiga, yang terakhir, apa arti sehari bernilai kekal untuk kita semua? Kita baca ayat yang ke-14 sampai ayat yang 17. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hidup kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami sengsara. Biarlah perbuatanmu terlihat oleh hamba-hambamu dan semarakmu oleh anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, turun ke atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Sehari bernilai kekal yang ketiga artinya, boleh slide yang terakhir. Kita selalu minta kasih setia Tuhan jangan meninggalkan kita. Musa seorang pemimpin besar, ya, pemimpin umat Tuhan, itu nggak mudah pekerjaannya. Bapak-bapaknya memimpin keluarga kan. Mungkin ada yang sebagai pemimpin di kantor, pemimpin di RT, di lurah mungkin, di lingkungan kita, di gereja. Tapi Musa, dia harus membawa umat Tuhan yang besar jumlahnya. Dan di dalam kesibukannya, Musa tuh sibuk Bapak Ibu. Kita kadang-kadang sibuknya gak juntrungan. Ya, hanya sibuk lihat cerita orang lain di sosmed. Kita hanya sibuk liatin tetangga kita sekarang gimana kondisinya. Kepo. Ya. Kita hanya sibuk dengan cerita orang lain. Tapi Musa, dia minta kasih setia Tuhan setiap hari. Dia berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bekerja, kita melayani, kemanapun dan apapun yang kita lakukan, jangan lupakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memaknai hari lepas hari di dalam hidup kita ini dengan sebuah nilai kekekalan. Kalau kita tahu kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, itu menyertai kita kemanapun kita berada. Kasih setia Tuhan membawa kita melihat berkat dan mujizat Tuhan. Kasih setia Tuhan akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Kasih setia Tuhan yang kita ingat, kita akan mau membalasnya dengan sesuatu yang baik. Kalau kita pikir, aduh Tuhan sudah baik sama aku, Tuhan sudah berkati aku, masa sih aku mau melayani pekerjaan Tuhan? Kalau Tuhan sudah baik sama aku, masa aku masih terus-terusan berbuat dosa sih setiap hari? Kalau kasih setia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupku, masa sih masih ada kata-kata yang mengutuk keluar dari mulutku? Kalau kita tahu kasih setia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupku, masa sih kita hanya diam dan tidak berguna dan tidak melakukan apa-apa, hidup santai aja? Bu, kita hidup santai boleh, istirahat boleh, merehab kesehatan, kelelahan kita boleh. Tapi artinya kita harus melakukan sesuatu yang berguna untuk keluarga kita. Orang yang tahu kasih setia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupnya, gak mungkin dia akan jatuh dalam dosa berkali-kali. Gak akan mulutnya mengatakan perkataan-perkataan yang kasar kepada banyak orang. Kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada teman di gereja. Hidupnya pasti akan menjadi berkat. Orang yang mengalami kasih setia Tuhan, dia sadar kebaikan semua dari Tuhan. Bukan Tuhan jahat, tapi dikatakan supaya tahun-tahun kami imbang. Keren banget ini Musa. Jadi dia menilai kesusahan, kenyamanan, itu ada. Silih berganti. Supaya menyadari kita bahwa hidup ini harus seimbang. Tuhan memberikan kita keseimbangan. Kalau kita hidup nyaman terus, pasti kita lupa sama Tuhan. Pasti kita gak bersyukur, pasti kita gak beribadah dengan sungguh-sungguh.
Tapi ada masanya kita mengalami goncangan, mengalami badai. Saat kita itu baru kita berserukan, Tuhan Yesus tolong saya. Baru ingat, itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kita punya masalah, itu sesungguhnya Tuhan baik sama kita. Supaya kita bergantung kepada Dia terus. Supaya kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Supaya kita tetap ada dalam kasih setia Tuhan. Dituntunnya kita sampai pada kekekalan yang sesungguhnya di surga nanti. Mari hidupi hari-hari kita dengan sebuah nilai, yaitu nilai kekekalan. Amin.